Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nasya Fadia, NPM 2401020033. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video cara menyusun laporan keuangan dari jurnal umum hingga laporan keuangan dengan menggunakan rumus Excel dan bantuan pivot table. Di sini saya menggunakan ilustrasi kasus yang terjadi pada PT Reina Elektro. Sebelumnya, kita pindahkan dulu neraca saldo per 1 Juli 2022 ini pada sheet 1 di Excel. Pada sheet nomor 2 kita gunakan untuk jurnal umum. Tapi sebelum kita ke transaksi, kita pindahkan dulu saldo awal ke jurnal umum, baru kita ke transaksi. Tapi agar mempermudah kita dalam menyusun jurnal umum, pada nama akun kita menggunakan rumus VLOOKUP. Itu sama dengan VLOOKUP, kemudian kita pencet nomor akun, titik koma, plus saldo awal, kemudian kita blok. Setelah itu, titik koma 2 karena itu berada pada baris kedua, kemudian titik koma 0 titik kurung enter. Setelah itu baru kita ke transaksi. Transaksi nomor 1 itu terjadi kas keluar pada tanggal 1 Juli 2022 untuk membayar gaji karyawan sebesar 750.000. Maka pada jurnal umum itu kita tuliskan salaries payable atau hutang gaji dengan nomor akun 21213 pada cash dengan nomor akun 11120 sebesar 750.000. Kemudian untuk transaksi nomor 2 yaitu PT Wisnu mengeluarkan faktur untuk PT Reina Elektro pada tanggal 2 Juli 2022 dengan keterangan membeli 5 unit kulkas. Maka pada jurnal umum kita tuliskan persediaan barang dagang sebesar 3.750.000 dan pajak sebesar 1.375.000 pada hutang dagang sebesar 15.125.000. Lakukan hal yang sama hingga transaksi terakhir. Jika sudah, kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Tapi sebelumnya kita jumlahkan dulu untuk memastikan jika jurnal umum kita itu balance atau tidak. Berikut adalah hal-hal yang harus kita sesuaikan. Kemudian kita masukkan lembar penyesuaian ini pada bagian bawah jurnal umum dan pastikan akun-akunnya harus sesuai. Selanjutnya kita ke buku besar, yang dimana pada bagian ini kita akan memulai menggunakan rumus pivot table. Tapi sebelumnya pastikan dulu kita sudah membuat saldo awal, sudah mengerjakan jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Pertama, pastikan dulu kita berada pada sheet jurnal umum. Kemudian klik insert lalu pivot table. Maka akan muncul create pivot table. Nah, pada select a table orange kita isi dengan mengeplok semua data yang akan kita gunakan, yaitu pada jurnal umum. Kemudian klik new worksheet lalu OK. Pada menu kolom sebelah kanan, pada bagian report filter kita isi dengan nomor akun, row dengan tanggal dan deskripsi, kemudian value dengan debit dan kredit. Nah, jika pada bagian debit dan kredit ini tidak muncul sum of saldo tetapi count of saldo, maka kita ke value field setting, kemudian sum. Nah, pada number format ini kita ganti dengan accounting, kemudian rupiah dan OK. Kemudian kita klik analyze, kemudian field item and sheet kita pilih calculate field. Nah, pada name kita tuliskan sum dan formula kita isikan dengan debit dikurangi kredit. Kemudian OK. Agar tampilannya rapi, klik pivot table, kemudian pivot table option, display, klasik, OK. Dan dilanjutkan lagi klik kanan lalu hapus tanda centang pada bagian subtotal tanggal. Selanjutnya arahkan kursor di sebelah baris nomor akun dan all, lalu buatlah rumus VLOOKUP sesuai dengan data yang akan kita gunakan. Maka akan muncul NA. Kemudian kita ke pivot table analyze, kemudian pivot table, klik option, show report filter page, nomor akun, OK. Maka akan muncul semua akun. Selanjutnya kita membuat neraca lacur, tapi sebelumnya kita mengcopy dulu sheet buku besar. Yang membedakan neraca lacur dengan buku besar, pada kolom sebelah kanan filter kita kosongkan dan bagian row kita isi dengan nomor akun dan nama akun. Pada neraca lacur ditambahkan kolom untuk neraca saldo, laporan laba rugi dan neraca yang dimana masing-masing terdapat debit dan kredit. Nah, pada bagian neraca saldo kita isikan semua akun dengan nominal yang diambil dari kolom sebelah kirinya, dimana yang positif diberikan di debit dan negatif diberikan di kredit. Lakukan hal yang sama pada laporan laba rugi. Yang membedakan dengan neraca saldo yaitu pada bagian laporan laba rugi yang dimasukkan hanya dari akun sales hingga depreciation express. Sedangkan untuk bagian neraca yang membedakan yaitu yang dimasukkan hanyalah dari akun petty cash hingga dividen. Kemudian kita jumlahkan masing-masing baris dan lakukan hal yang sama seperti pada video untuk melihat apakah data yang kita kerjakan sudah balance atau belum. Laporan laba rugi diambil dari neraca lacur bagian laporan laba rugi yang dimana pendapatan dari kredit dan biaya-biaya dari debit. Untuk mempermudah kita, maka kita gunakan rumus VLOOKUP. Dan untuk lebih jelasnya bisa disimak videonya.
Pada laporan perubahan modal, kita hanya mengambil akun common stock dan retain earning yang kita ambil dari neraca lajur. Kemudian untuk laba dan ruginya kita ambil dari laporan laba rugi. Dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada video. Laporan posisi keuangan itu diambil dari neraca lajur bagian neraca, yang dimana laporan posisi keuangan itu terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva itu ada aset lancar dan aset tetap. Contohnya dari aset lancar itu kayak kas, piutang, dan lain sebagainya, bisa dilihat dari video. Kemudian untuk aset tetap itu seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya, bisa dilihat juga dari video. Kemudian untuk pasiva itu terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu ada liabilitas jangka panjang dan jangka pendek. Nah, untuk jangka pendek itu seperti utang usaha, utang gaji, dan lain sebagainya, bisa dilihat dari video. Kemudian untuk liabilitas jangka panjang itu contohnya utang bank. Nah, kemudian untuk bagian ekuitas itu bisa diambil dari laporan perubahan modal. Kemudian jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu berfungsi untuk menutup akun sementara yang terdiri dari pendapatan, beban, dan dividen, supaya saldonya itu kembali nol dan hasil laba atau ruginya itu dipindahkan ke akun modal untuk periode berikutnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari video. Kemudian yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutup. Nah, ini tuh daftar saldo akun yang disusun setelah jurnal penutup. Nah, ini tuh terdiri dari akun permanen karena akun sementaranya kayak pendapatan, beban, dan dividennya itu sudah ditutup dan saldonya sudah menjadi nol di jurnal penutup. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari video. Sekian dari saya, terima kasih.